Nah, selanjutnya di fase ke-7 ini kita bikin si playernya itu bisa nembak dan bisa bener-bener nyakitin si musuhnya, si Zambaninya ini. Pertama-tama kita ke folder script, terus ke enemy. Nah, di sini kan ada enemy health-nya. Kita drag and drop, kita masukin ke si Zambaninya. Kita lihat. Nah, di sini udah ada ya script si enemy health-nya udah masuk di Zambaninya. Nah, terus di sini kan ada audio clip si Zambani nya, kita masukin audio clipnya lingkaran Zambani. Oke, pilih yang ini. Sekarang udah masuk suaranya. Sorry tadi salah, bukan Zambardet, tapi kita ganti ke Zambani. Oke. Nah, sekarang kita lihat script dari si enemy health-nya. Klik 2 kali di scriptnya. Nah, jadi script enemy health ini sebenarnya sih nggak jauh beda dari script si player health-nya. Nah, di sini saya akan ngejelasin fungsi-fungsi dari scriptnya tersebut. Nah, di sini kita punya starting health sama current health, itu fungsinya sama kayak yang di player. Terus di sini ada public sync speed, ini fungsinya jadi pas si musuhnya mati itu berapa lama sih si musuhnya langsung hilang gitu kan. Biasanya kalau musuhnya mati nggak langsung hilang tapi masih ada jasadnya dulu. Nah, itu berapa sih lama waktunya si enemy-nya hilang itu. Nah, selanjutnya di sini ada public integer score value, itu jadi kalau si Zambani kan nanti ditembak sama si playernya. Nah, kalau si Zambaninya mati, ini skor atau nilai yang didapat sama si playernya, nilai plus 10. Terus yang ini public audio clip, that clip itu jadi dia sama kayak si player, jadi manggil audio clipnya itu. Nah, di sini kita juga punya variabel private. Nah, fungsinya itu di sini sama kayak kemarin, jadi kita untuk referensi get komponen. Selanjutnya kita punya boolean is dead sama is syncing. Nah, di sini juga kita punya fungsi wait, dan cara kerjanya itu sama kayak si player out-nya. Terus di sini, nah di fungsi update ini, jadi kita akan ngecek apakah si enemy akan hilang atau tidak. Selanjutnya di sini kita punya public text di image. Jadi fungsinya itu sama kayak yang di player, kita ada enemy audio, terus ada head particle, terus sama di sini. Jadi if current health kurang dari sama dengan 0, jadi si enemy ini akan mati kalau darahnya kurang atau sama dengan dari 0. Selanjutnya kita ada fungsi death. Nah, jadi is death sama dengan true, jadi si capture collider is trigger sama dengan true. Anim.string berarti si enemy ini benar-benar mati. Terus kalau udah benar-benar mati, enemy audio clip sama dengan that clip, jadi suara kan ini ada audio clipnya, ada suaranya, jadi nanti suara si enemy pas mati ikut muncul dia kalau si enemy-nya udah benar-benar mati. Nah, selanjutnya kita ada public void start thinking, itu lalu kenapa sih ada get component left mesh agent enable sama dengan false.
Itu fungsinya untuk karena kita hanya perlu komponen ini aja yang tidak aktif. Nah, selanjutnya lalu di sini is syncing sama dengan true. Nah, jadi kita nge-destroy si game objeknya aja. Lalu kita file, save. Nah, kita balik lagi ke Unity-nya dan kita bisa save scene-nya. Save scene. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengedit script si enemy attack-nya. Kita ke script enemy attack, kita klik 2 kali. Nah, jadi di sini itu kita ke enemy attack dulu. Nah, jadi di sini, nah di fase-fase sebelumnya ini kan kita belum ngedit sama sekali. Nah, di sini juga kan masih banyak script yang kita belum aktifin, masih kita komen. Nah, jadi kita hapus saja yang garis 2 ini biar si scriptnya aktif. Oke, udah aktif semua. Nah, file, save, lalu kembali lagi ke si Unity-nya, kita save scene. Nah, ini ada yang salah. Kenapa ada yang salah? Sepertinya kita lupa, ada yang belum kita hapus. Kita ke enemy attack lagi. Ternyata ini harusnya kita hapus juga. Oke, Ctrl S, file, save scene. Oke, sekarang udah benar, nggak ada yang salah. Nah, di sini kan si player punya mesh, dan sekarang kita itu mengatur si player sama si senjatanya. Jadi si playernya ini bisa bener-bener nembakin si senjatanya atau bisa menggunakan senjata. Jadi kita menambahkan partikel, terus komponen untuk menembaknya, terus tembakannya, habis itu suara buat si tembakan. Jadi kan pas nembak tuh bunyi kayak dus 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 atau kayak gimana, nanti kita lihat aja. Sama si senjatanya itu kan ibaratnya kalau kita nembak kan kayak keluar ada apinya gitu, nanti kita bikin juga kayak cahaya gitu buat si tembakannya tersebut. Nah, yang akan kita lakuin itu pertama kita ke prefetch, terus di sini ada gun particle. Nah, tapi gun partikelnya ini nggak kita drag and drop ke si playernya, tapi kita copy. Nah, cara ngopinya itu kita klik gun partikelnya ke particle system, kita pilih yang lingkaran ini, kita klik copy komponen. Habis itu kita ke si playernya. Di sini kan ada 3, si playernya punya gun barrel sama player. Nah, kita pilih gun barrelnya, lalu di sini di transform kita paste komponen. Oke, nah di sini udah ada partikel dari si playernya. Lalu selanjutnya kita akan menambah land rendernya. Kita klik add component, line render. Oke, kita pilih line rendernya. Nah, di sini kan ada di line rendernya ada material, position sama parameter. Nah, di material ini kita di sini kita pilih yang lingkaran ini, lalu materialnya kita masukin line render material. Oke, terus di parameternya start width-nya kita ganti 0,05 sama end width-nya juga 0,05. Nah, selanjutnya kita uncheck line rendernya. Nah, kenapa sih kita uncheck? Soalnya kan
kita ngebutuhin lane render ini pas si playernya cuman pas nembak doang. Jadi kalau dia nggak nembak kan kita nggak ngebutuhin, jadi bukan dari awal, jadi makanya kita uncheck. Lalu kita dulu ini ya, kita add komponen, kita nambahin lampu sekarang lightnya. Oke. Nah, ini udah masuk lampunya. Selanjutnya kita lihat dulu ya. Ini udah ada. Oke. Nah, jadi di sini itu saat si playernya ini nembak saat si playernya nembak itu nanti akan muncul cahayanya, muncul kayak warna. Kalau tembakan kayak di film-film kan warnanya merah, kalau nanti ini kita bisa atur colornya. Nah, di sini kita bisa ganti cahayanya, terserah mau warna apa aja. Tapi saya pengen ganti warnanya jadi warna kuning senjatanya. Jadi pas dia nembak keluar cahaya warna kuning. Nah, terus di sini kita uncheck. Kenapa di uncheck? Karena kan kita ngebutuhinnya pas si playernya cuman nembakin doang kan. Jadi kalau nggak nembakin, cahaya ini nggak akan muncul. Oke, kita tutup aja. Lalu kita selanjutnya ini kita nambahin suara. Jadi pas tembakannya keluar itu, jadi pas pelurunya keluar kan ada cahaya, nanti ada suaranya juga. Kita ke add komponen, terus audio source. Habis itu audio clipnya kita kasih suara player gunshot. Oke. Nah, selanjutnya yang play on weak-nya ini kita uncheck karena kan dia dibutuhin pas si playernya nembak doang. Terus kita ke script lagi, ke player. Terus kan di sini ada player setting ya. Nah, si player setting ini kita drag and drop, tapi nggak ke si playernya, kita drag and drop ke si gun barrel endnya. Oke, kita lihat. Nah, di sini kan udah ada player setting. Nah, selanjutnya kita ke si playernya, kita ke player. Nah, di si playernya kan ada prefab, select, prevent, sama play. Nah, kita kan udah di prefab sudah banyak sekali perubahan segala macam. Lalu di prefab ini kita apply. Nah, si prefabnya ini kan udah ke update. Lalu kita ke file, save scene, jangan lupa. Nah, selanjutnya kita bisa tes gamenya. Kita play. Nah, di sini udah selesai kan, si enemy-nya bisa mati. Tapi kita lihat di sini ada yang salah. Ini salahnya di mana? Emang salah sih, soalnya kan kemarin scriptnya masih banyak yang di komen. Terus kita ke script, ke enemy, terus ke enemy movement. Di sini kita edit yang komen ini, kita hapusin semua. Baris ke-7, baris ke-8, baris ke-15, baris ke-16, baris ke-23, 24, 26, baris ke-27, baris ke-28, baris ke-29, dan baris ke-30. Lalu Ctrl S, kita save. Dan saatnya, nah, lalu kita ke file, searchingnya dulu. Terus jangan lupa
masih ada lagi yang salah di player, ke player hold. Ini masih ada yang di komen di baris ke 19, kita hapus saja. Di baris ke 29 kita hapus juga. Di baris ke 69 dan baris ke 77. Nah, sekarang kita save file, save, lalu kita balik lagi ke Unity-nya, ke sini kita file, save scene. Nah, kita sampai jumpa di tutorial selanjutnya.